manusia. Sekarang Allah mengatakan lillahi mirasus samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi, maka Allah lah yang menjadi pewarisnya. Maksudnya Allah lah yang memiliki segala-galanya. Kenapa engkau tak mau sedekah padahal sudah kusiapkan pahala yang besar? Jadi rugi sekali orang-orang yang tak mau bersedekah, karena imbalan Allah itu tak seimbang dengan sedekah kita. Orang yang bersedekah, walaupun dia tiap hari sedikit sedekahnya, tetapi dia rutin, itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang yang pelit, yang kikir, hancurkanlah hartanya. Makanya orang yang pelit itu hancur hartanya, sedikit-sedikit bangkrut. Bagaimana cara Allah bangkrutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga Allah mencatat, memberi pahala yang berlimpah kepada kita semuanya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali masih tentang perkara-perkara yang menyebabkan turunnya rezeki beriringan dengan keberkahannya. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahwa di antara penyebab Allah berikan berkah pada rezeki, yaitu menolong orang-orang yang lemah fisiknya, lemah ekonominya. Maka siapa yang menolong mereka, maka Allah berjanji melalui nabinya, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Nabi bahwa kalian tunsarun wa turzaqun, kalian itu masih ditolong Allah, masih diberi rezeki oleh Allah karena keberadaan orang-orang yang lemah di antara kalian, dalam tanda kutip, apabila kita menolongnya. Rasulullah mengatakan, wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih menolong saudaranya. Itu diantara penyebab diberkahinya rezeki. Maka sering-seringlah menolong orang-orang yang lemah di antara kita.
Kadang-kadang ada orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang-orang yang diberi kelemahan. Kadang-kadang ada yang cacat, ada yang tak mampu mencari rezeki, ada yang dulunya kaya tapi kemudian berubah menjadi sangat miskin dengan penyakit yang dia derita. Maka berubahlah dia menjadi orang-orang yang lemah. Di saat itulah, kalau kita mau ditolong Allah, tolonglah mereka. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, penyebab turunnya rezeki berserta keberkahannya adalah al-infaq, yaitu berinfak atau sering bersedekah. Kalau tadi menolong dalam semua apapun yang bisa kita tolong, kita tolong dengan badan, kita tolong dengan harta. Nah, kalau ini mau dibicarakan khusus bahawa sedekah menjadi penyebab Allah berkahi rezeki. Semakin sering kita bersedekah, maka semakin sering Allah memberikan kemudahan dalam rezeki kita. Ketika kita putuskan keinginan untuk bersedekah, maka begitulah putusnya keberkahan pada diri kita. Rezeki tetap ada, tapi keberkahannya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahawa orang itu tidak pernah bersedekah, tetapi kok makin kaya, nah itu patut dihati-hatikan bahawa dia telah terkena jebakan yang bernama istidraj, iaitu diulur-ulur oleh Allah di atas kemungkaran, di atas kekikirannya. Allah ulur, Allah perkayakan, Allah buat dia semakin kaya, bisnisnya semakin lancar, seakan-akan dia diberkahi, padahal dia sedang diberi azab yang bernama istidraj. Istidraj itu salah satu model azab yang paling bahaya, karena itu salah satu cara, yaitu ketika Allah membenci seorang hamba, maka diulurlah maksiatnya sehingga tidak diberi lagi cahaya taubat, lalu matilah dia di dalam kemaksiatannya. Jadi tidak pernah taubat, merasa diri dalam nikmat. Jadi kalau ada orang kaya yang tidak pernah sedekah, makin kaya, hidup dalam dunia riba, cok peng bak beng hino, cok peng kedih, tapi hidup semakin kaya, hidup dalam dunia riba tapi makin kaya, maka hati-hatilah. Itu kemungkinan kita akan mati di dalam maksiat tersebut. Ini namanya istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami berikan mereka istidraj tanpa mereka sadari. Jadi orang yang sedang diberi istidraj itu tidak sadar bahawa dia orang yang dibenci Allah, tapi dia mengatakan ke orang bahawa menyo Allah hana sayang ke lum, pada mungkin lum lagi nyo kaya di dong. Kalau Allah tidak sayang ke saya, mana mungkin saya bisa kaya kayak gini. Jadi dia terus merasa disayang Allah, padahal dia tidak pernah memberi sedekah. Bahkan zakat pun yang wajib pun dia tak beri. Tapi makin berjaya, tokonya makin laku keras. Bahkan dulu satu pintu sudah dua pintu. Berhati-hatilah, Allah sudah benci dengan kita. Karena kalau Allah sayang, maka Allah berikan peringatan, Allah bangkrutkan agar kita sadar, Allah beri sakit agar kita sadar, Allah buat keluarga kita punya sesuatu yang membuat kita bersedih hati sehingga kita mengingat apa dosa kita. Ini tidak ada lagi, Pak. Semuanya aman-aman saja. Nah, ini bahaya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu hendaknya seseorang jangan sampai hidupnya absen atau alpa daripada bersedekah. Jadi usahakan istiqamah dalam sedekah. Dari mana kita tahu bahawa kalau kita bersedekah kita bisa dapat keberkahan dalam rezeki kita?
Karena retorika berfikir manusia kalau bersedekah berarti berkurang harta. Jadi gaji 2.500.000, kalau disedekahkan 500 berarti yang tinggal 2 juta. Itu zahir cara berfikir secara logika. Tapi di sisi Allah, orang-orang yang bersedekah maka dia akan terus bertambah rezekinya. Di dunia ditambahi, di akhirat ditunggu-tunggu oleh sedekahnya. Nah, ini bisa kita lihat indikasinya dari beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Al-Hadid ayat 10, Allah mengatakan, "Wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian tidak bersedekah di jalan Allah, kata Allah. Jadi Allah ingin menyentuh perasaan orang-orang yang masih kikir tak mau sedekah. Kata Allah, kenapa kalian tak mau sedekah di jalan Allah? Jalan Allah itu banyak kebaikan-kebaikan, itu namanya fi sabilillah. Lalu Allah sambung, walillahi mirasus samawati wal ard. Padahal milik Allah lah semua yang diwarisi di langit dan di bumi. Maksudnya Allah ingin mengatakan, kenapa engkau tak ingin bersedekah padahal aku telah mempersiapkan semua kebahagiaan karena aku memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Ini contoh begini, Pak. Ada orang yang super ekstra kaya, bahasa Inggrisnya kaya jua. Jadi super ekstra kaya, uang triliunan. Lalu dia menyuruh sesuatu kepada anak buahnya atau pegawainya, dan dia menjanjikan gaji yang sangat besar kalau kerja bersamanya. Tapi pegawai ini tidak taat. Pegawai ini tidak mau, disuruh ini tak mau, disuruh itu tak mau. Lalu akhirnya dipecat. Maka keluarlah pertanyaan dari orang kaya ini, "Pakan hang katim ta'an kelum? Kenapa engkau tak patuhi aku? Kalau engkau patuhi aku, dumpu kujuk. Rumah ke golomna kujuk. Rumah kalau engkau tak punya, aku beri. Isteri ku beri. Ku carikan janda-janda untukmu. Kalau engkau tak bisa punya anak, ku bayar untuk membuat bayi tabung. Kalau engkau tak punya kenderaan motor pujuk." Nah, itu kata orang kaya itu. Hanya cukup taat saja pada orang kaya. Itu versi manusia. Sekarang Allah mengatakan, lillahi mirasus samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi, maka Allah lah yang menjadi pewarisnya. Maksudnya Allah lah yang memiliki segala-galanya. Kenapa engkau tak mau sedekah padahal sudah kusiapkan pahala yang besar? Jadi rugi sekali orang-orang yang tak mau bersedekah, karena imbalan Allah itu tak seimbang dengan sedekah kita. Dalam surat Saba ayat 39 Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang engkau sedekahkan, min syai', sekecil apapun, sesuatu apapun yang engkau sedekahkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan wajib, maka Allah pasti membalasnya. Yukhlifuh itu dibalik sedekahmu Allah segera membalasnya. Wa huwa khairur raziqin, karena dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi disangkut pautkan, sedekah banyak maka segera Allah balas. Allah menyebut dirinya khairur raziqin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita kalau diberi rezeki, diberi nafkah oleh orang, kemungkinan dia mengingat apa yang dia beri, dan kemungkinan dia akan meminta balas jasa dari apa yang dia beri. Makanya suami kalau marah sama istri, kadang-kadang keluar kalimat apa? Puhana kaingat lawitnya yang bi makanan kekah tau. Kalau bahasa kasarnya yang bi empun kekah tau. Itu kalau sudah marah sekali. Kata suami, kamu tak ingat ya, selama ni yang kasih nafkah kamu siapa? Padahal itu kewajibannya memberi nafkah, tapi semua yang dia beri pasti ada masanya kita mengingatnya, karena kita
merasa kita sudah berbuat banyak. Allah Subhanahu wa taala setelah memberi rezeki, Allah tak hitung berapa rezeki yang telah Dia beri. Bahkan ketika kita membalas rezeki itu, Allah membelinya kembali. Allah beli kembali. Sekarang yang mampu kita lakukan itu karena Allah. Kita ini mampu bersedekah karena ada modal dari Allah. Pertama, Allah beri kita kaya, lalu Allah titipkan perasaan iba, lalu Allah buat kita menjadi orang yang berilmu, tahu mana yang disuruh oleh Allah, sehingga kita mulailah bersedekah. Jadi semuanya hasil tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita beri, seharusnya Allah kan cukup mengatakan, okey, itu sudah bagus. Misal kata Allah, karena semua modal dari Allah kan. Kalau kita pinjamkan mobil ke orang untuk jadi modal usaha, ketika mobil itu dikembalikan untuk kita, yang harus berterima kasih siapa? Pemberi mobil atau yang meminjam mobil? Yang meminjam mobil. Dia akan mengatakan, terima kasih Bang Be, kerana pepinjam, kerana bilung modal, terima kasih banyak sudah diberi modal. Saya kalau abang tak kasih modal, tak tahulah ke mana selama ini. Dikembalikannya mobil kita, dia yang ucap terima kasih. Dan pemilik mobil akan mengatakan apa? Ya sudah, tak apa-apa, sudah, tak usah diingat lagi, sudah. Begitu saja, sudah. Kalau Allah, Dia pinjamkan harta, Dia yang buat kaya, lalu kita bersedekah karena keizinannya. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli semua yang dikorbankan oleh seorang mukmin, harta mereka, jiwa mereka. Allah beli dengan apa? Allah beli bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan surga. Bayangkan, modal dari Allah, semua dari Allah. Waktu kita sedekah, seharusnya Allah mengatakan, ya sudah, udah, nak apa-apa, lupakan saya. Seharusnya begitu, tapi tidak. Allah beli. Peng dari Allah. Waktu tajuk balik dalam sedekah, kita kasih balik dalam sedekah, dicatat pahala. Dibeli oleh Allah. Dibeli pun bukan sembarangan beli, dikali lipatkan. Jadi mobil tadi, seandainya ada orang yang mungkin punya sifat, sedikit sifat Allah, dia mungkin ketika mobilnya dikembalikan, dia akan mengatakan apa? Ini mobil ni saya beli. Orang yang pinjam pasti bingung, hai bang, punya kamu turun, ini kan mobil abang ni, kenapa abang beli balik? Saya cuma kembalikan. Enggak, saya beli mobilnya balik. Berapa kamu jual? Kok jual? Kan begitu. Ini kan punya abang. Enggak, saya beli. Berapa belinya? Dia tanya, berapa kamu mau? Membingungkan. Allah Subhanahu wa taala beli kembali berapa kali lipat, Bapak Ibu? Minimal 10 kali lipat. Yang bapak masukkan ke dalam celeng barusan, ni bapak masukkan ke dalam celeng. Ketika celeng tadi lewat, ada lewat celeng ni, mungkin jangan lewat kan. Bapak kirimkan 10.000 dalam celeng, bapak sudah lupa, tapi Masya Allah, Allah beli 10.000 itu dikali 10 minimal. Di sisi Allah, malaikat catat 100.000 minimal. Kalau kita orang yang hidup susah tapi masih memberi, naik derajatnya. Semakin sulit kita mengeluarkan, artinya bukan pelit, semakin susah kita mengeluarkan karena keadaan kita, maka semakin besar pahala yang diberi. Maka Allah mengatakan dia bisa mencapai 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau kasih 10.000 dibalas bisa mencapai 700 kali lipat. Bagi orang miskin yang 10.000 itu mungkin dia tidak tahu mau makan apa besok, tapi demi masjid, demi dia berharap ridha Allah, dia kasih juga. 10.000 orang miskin beda dengan 10.000 orang kaya. Orang kaya tak layak kasih 10.000. Orang kayanya peng mirah apa? Ya. Bapak-bapak yang gajinya 20 juta, ada kebun sawit sekitar 5 hektar, kemudian belum lagi kebun jengkol, ada kebun kopi, macam-macamnya, peng mirah. Sekali datang ke masjid usahakan merah. Jadi jemaah melakukan Allah, lihatlah, Allah beli, dan itu mustahil dan susah mendapatkan orang seperti itu. Ya. Jadi sedekah itu makin kita banyak memberi, semakin besar yang Allah beri. Apanya? Rezeki itu dibarengi dengan keberkahan.
Dalam surat An-Nahl 96 Allah mengatakan ma'indakum yanfaz wa ma'indallahi baqin. Semua yang ada padamu itu bisa punah, tapi semua yang engkau beri di sisi Allah baqin, dialah yang kekal. Makanya kita kan sudah diingatkan oleh Nabi, harta kita itu 3 perkara. Yang pertama, apa yang kita makan, dia membusuk di dalam perut lalu keluar menjadi kotoran. Apa yang kita pakai, maka tak boleh dibawa ke alam kubur, tergantung di dalam kubur, tergantung di dalam lemari, kemudian usang. Nanti ujung-ujungnya jadi keset kaki, atau untuk lap kulkas, atau untuk angkat panci. Jadi yang baqin, yang kekal hanya apa? Yang engkau sedekahkan. Kekal, ambil balik, ambil di dunia keberkahannya, ambil balasan pahalanya di akhirat nanti. Maka sungguh mulia orang-orang yang hidup dalam sedekah. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibad." Setiap orang yang melalui hari-harinya, dari pagi harinya, maka illa malakani yanzilani, dia selalu diiringi oleh 2 malaikat. Jadi kita ni yang melewati hari-hari kita itu selalu diiringi oleh malaikat, oleh 2 malaikat. Dari pagi hari terus ke pagi hari, kita terus dijaga, dan semua amal kita sekecil apapun dicatat, sekecil apapun. Khusus bagi orang yang suka bersedekah dan orang yang kebalikannya, yang tidak suka bersedekah, maka 2 malaikat ini mereka berdoa. Bagi yang ahli sedekah, mereka berdoa. Apakah doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah sedekah dari orang yang telah bersedekah ini. Maksudnya, berapa yang diberi ya Allah, gantilah, balaslah. Jadi bukan lagi kita yang memohon doa ya Allah balaslah, tidak. Malaikat pun memohon agar orang yang bersedekah diberi keberkahan dalam rezekinya. Maka coba lihat kanan kiri kita Bapak Ibu, orang-orang kaya yang ahli sedekah tidak pernah hidupnya bangkrut sampai hancur, yang ada hanya kebahagiaan. Kedermawanannya menyebabkan dia terus bertambah rezekinya. Dan itu tidak akan pernah berhenti-berhenti kalau disambung oleh keluarga kita. Jadi kebiasaan bersedekah itu disambung. Waktu kami masih di Mesir, Pak, itu ada seorang pengusaha mobil, nama beliau Rajab. Nama beliau Rajab. Jadi mobil impor, tapi tidak terlalu masyhur juga. Tetapi Masya Allah, kekayaannya Pak, luar biasa. Dan beliau selain membayar zakat, itu beliau bersedekah luar biasa. Dan setelah beliau meninggal, istrinya melanjutkan, nama istrinya Wafa. Dan saya termasuk salah satu yang pernah mendapatkan sedekah dari istri beliau, Wafa. Beliau turun ke asrama. Asrama kami itu dipenuhi oleh ribuan mahasiswa dari berbagai dunia. Jadi hari turunnya Wafa itu setiap mahasiswa itu dapat 100 pounds atau pound sterling, 100 junai. Jadi ketika itu sekitaran 300 ribuan per orang. Bayangkan mahasiswa karab 2,000 euro di asrama itu saja, dari Afrika, dari macam-macam, semuanya dapat. Dan beliau turun, umurnya sudah tua, itu hampir mencapai 70, turun dengan tangannya beliau, terus memberi. Beliau tidak percayakan ke orang lain, langsung turun dari mobil, lihatnya datang, bagikan semuanya. Dan tidak pernah bangkrut. Disambung oleh anak-anaknya perusahaan itu, zakat dia beri, kemudian dia sambung dengan sedekah, tidak pernah bangkrut. Maka kalau kita mau punya usaha yang tak pernah bangkrut, maka berdaganglah dengan Allah. Caranya, berikanlah sedekah. Kenapa?
malaikat mendoakan orang yang sudah kasih sedekah, ya Allah balaslah, tambahlah. Jadi sudah malaikat. Kalau malaikat berdoa mungkin ditolak. Kita yang kemungkinan ditolak doa, terutama yang suka makan haram, itu tidak usah doa panjang-panjang, hai terima. Yang suka makan haram, suka ambil wang rakyat, suka membuat sesuatu yang bukan haknya, itu tidak usah angkat tangan panjang-panjang, tidak diterima. Perbaiki diri dulu, taubat dulu. Baik pajuh lepeng gop, yang suka menipu, habis ambil hutang sama orang tak bayar-bayar. Ada yang sudah ada gaji tetap minta uang ini, uang rokok, uang pupu peng rokok, peng kopi espresso, baik kopi biasa. Rokok kan tak bawa kotak, tak bawa tilap bila kemah. Nggak usah angkat tangan panjang-panjang, perbaiki diri dulu baru angkat tangan. Jaminan ditolak, pasti ditolak. Kalau tak percaya mati dulu, tanya apa doa saya tak sampai apa? Tak sampai kerana Nabi yang sudah mengatakannya. Kalau Nabi yang sudah bilang, maka tak ada keraguan padanya. Jadi perkara seperti ini perlu dipelihara terus-terusan. Kalau kita berdagang, bersedekahlah seukuran kemampuan kita. Kalau kita berdagang kecil-kecilan, misal kita berdagang lontong pagi hari, nasi gurih, kita tidak bisa kasih uang. Tapi ketika datang orang miskin, panggillah. Mungkin orang belum makan, panggillah, suruhlah dia makan. Berapalah modal Rp7.000 saja. Apalagi nanti kan tahun 2029 tu ada makan siang gratis, mereka sudah tertolong insyaAllah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semampu kita. Bersedekah itu tak mesti kepada yang membutuhkan. Kadang-kadang kita ingin memberi hadiah kepada guru kita, kepada murid kita, kepada orang, apalagi yang punya hubungan saudara. Itu banyak-banyak sedekah. Kalau ustaz makan di tempat bapak yang jualan nasi gurih, jangan suruh bayar. Nyan yang perlu pegang. Tapi nya hana wajib. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah orang yang bersedekah. Walaupun dia tiap hari sedikit sedekahnya, tetapi dia rutin, itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang yang pelit, yang kikir, hancurkanlah hartanya. Makanya orang yang pelit itu hancur hartanya. Sedikit-sedikit bangkrut. Bagaimana cara Allah bangkrutkan? Kita punya rencana buka cabang, punya rencana cabang sana, cabang sini. Jadi buka di Banda Aceh satu, buka di Aceh Timur satu, nanti buka di Medan satu. Lalu kemudian karena tak pernah sedekah, bahkan hidup dengan dunia riba, maka janji Allah dan Nabi hancur. Di sini punya rezeki, tutup cabang untuk menutup kerugian yang di cabang sana. Di sana ada rezeki, tutup cabang yang di sana. Akhirnya semua hancur. Apalagi kalau modalnya dari dunia riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan orang-orang yang bergaul dengan dunia riba. Bapak cuba lihat mana orang yang hidup dengan dunia riba, yang betul-betul dikasihani Allah, yang dia kemudian hidupnya bisa bahagia. Tidak ada. Semuanya hancur. Orang kafir dalam dunia riba, mereka tidak dihitung, Pak. Karena mereka memang kebaikannya, kejahatannya itu tak mampu mengalahkan kekafirannya. Jadi ganggap hana. Ganggap hana. Cukup kekafirannya saja sudah cukup membuat Allah murka kepada mereka. Tapi kita orang Islam, kalau kita hidup dalam dunia itu hancur. Apalagi tak pernah sedekah, tunggulah waktunya. Apalagi sampai mengambil harta orang dengan cara yang zalim. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara janji-janji Allah. Dan kemudian yang terakhir sebelum kita bertanya jawab, Nabi juga pernah mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah tabaraka wa taala, Rasulullah berkata bahwa Allah berkata, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, anfiq alai. Wahai anak Adam, kalau engkau berinfak, maka aku pun berinfak kepadamu. Jadi ini janji Allah. Kalau engkau bersedekah, maka aku tambahi sedekahku kepadamu. Artinya aku tambahi rezekiku kepadamu. Maka inilah janji-janji. Nah, itu belum lagi tentang bagaimana kita bahagia di akhirat nanti. Apa ibu yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan satu cerita, Nabi yang cerita, dulu ada seorang Bani Israel jalan-jalan di tengah padang pasir, lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara
di awan. Jadi di awan itu terdengar suara, wahai awan. Ini bunyi hadis Pak, hadis riwayat Muslim. Wahai awan, pergilah ke kebun fulan. Disebutkan nama, pergilah ke kebun fulan. Lalu siramilah kebun fulan. Lalu orang ini heran, ada suara terdengar dari balik awan. Setelah suara itu langsung awan berkumpul, berarak menuju ke satu kebun. Di kebun itulah awan itu tiba-tiba mendung, langsung turun hujan. Hujannya turun hanya di kebun itu saja, tidak keluar di kebun itu. Yang lain kebun lain kering, kebun itu dituruni hujan. Akhirnya karena penasaran, dia carilah pemilik kebun. Dilihatnya pemilik kebun sedang mengalirkan air di antara parit-parit yang digali di tengah-tengah kebunnya itu. Lalu dia tanya, siapa nama bapak? Disebutkan nama, ternyata namanya persis seperti nama yang didengarkan di balik awan. Lalu kemudian dia menceritakan, ku dengar namamu dipanggil, lalu ku dengar awan disuruh untuk menuju ke kebunmu, disuruh sirami hanya kebunmu. Ditanya sama orang ini, apa amalmu? Lalu orang ini menjawab, pertama dia bersyukur kepada Allah, dia mendengarkan cerita itu. Lalu dia mengatakan, aku membagi hasil kebunku menjadi 3. Sepertiga ku jadikan modal kembali, sepertiga ku nafkahi keluargaku, sepertiga ku sedekahkan. Masya Allah, sepertiga disedekahkan Pak, ditolong Allah sampai dikirim awan khusus di atas kebun itu. Makanya bapak yang punya kebun sawit, sedekah sepertiga. Itu makanya Allah turunkan di sana di saat kebun sawit lain sampai samping Pak, tuh hanai. Karena kita sering sedekah, tunggu. Tapi jangan coba-coba mendengar nama bapak di balik awan, hanya dengar. Itu kisah di Bani Israel. Karena di Bani Israel ini banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Banyak sekali keajaiban terjadi di zamannya Bani Israel. Cuma kesalahan mereka banyak membangkang kepada nabi-nabi mereka. Itu rahasia, kalau mau dipelihara rezeki oleh Allah, maka banyak-banyaklah bersedekah. Baik.